Di ayat 129 di depan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya berdoa khusus, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim mengangkat tangan dan putranya di situ mendoakan agar Allah utus seorang rasul kelak yang lahirnya tidak jauh dari Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ala jami'i ni'amihi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah والرحمن على العرش استوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فيا أيها المسلمون الحاضرون والمسلمات الحاضرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. اسمعوا قول الله تعالى مذكرا بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terhormat pengurus Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center, seterusnya para buya, asatidz, tuan-tuan guru, ama ayah, ayah bunda, semuanya yang hadir insyaallah dimuliakan Allah dan selalu dalam ridha dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Allahumma amin. Bunda yang kami muliakan, kita awali majelis kita pada Jumat yang penuh mubarak ini dengan menghadirkan rasa syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang masih memberikan izin dan ridha kepada kita untuk bersujud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barangkali ada di antara kita atau banyak pernah atau sering melakukan sujud syukur. Sujud syukur itu kan kita lakukan bunda-bunda ketika kita merasakan Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Kita senang, kita bahagia. Apakah lulus, anak kita lulus B3K misalnya yang mau pelantikan nanti di GOR, atau lulus CPNS, atau berprestasi, tentu kita senang, happy banget, lalu kita tersyukur bersujud kepada Allah. Itu namanya sujud syukur. Tapi ada satu lagi namanya yang kita balik saja, syukur sujud. Kalau kita sujud syukur itu kondisinya sewaktu-waktu, kondisional. Tapi syukurlah kita masih diberi kesempatan bersujud, karena tidak semuanya diberi kesempatan bersujud. Contoh, contoh nyata, istilahnya itu sering diungkapkan dalam Al-Quran. Azazil, rajanya malaikat dulu dalam riwayat, ahli ibadah, ribuan tahun beribadah mengagungkan Allah, sampai-sampai dia mendapat titel rajanya malaikat. Tapi ketika disuruh untuk memberi hormat kepada Adam, sujud kepada Adam bukan berarti sujud ibadah seperti kita, tapi penghormatan semata. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tidak mau dia. Satu kesalahan iblis itu langsung terusir dari surga gara-gara nggak mau
sujud, nggak mau memberi hormat. Ketika kita sujud tilawah tadi, itu iblis dan para tentaranya itu sangat gondok banget, marah, murka, karena setiap kita sujud tilawah di membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran, tidak mesti surat sajadah. Ketika kita suruh sujud tilawah, kita mengaji misalnya di surah Al-A'la kan ada itu wasjud wa qatarib, lalu kita sujud baca doanya. Setiap kita bersujud tilawah itu mengingatkan iblis dan pasukannya betapa hina dan hinanya dia. Kenapa dulu dia nggak mau memberi hormat kepada Adam? Kita bersujud, kita bersyukur masih diberi kesempatan sujud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kita selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu ketika Rasul kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan istimewa oleh Allah Ta'ala berhadapan langsung dengan Allah di tempat yang hanya Allah yang maha tahu. Visa, paspor Jibril nggak berlaku di situ. Fakana qaba qausaini aw adana, di satu tempat yang hanya singgasana Allah. Rasul Allah memberikan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah Mi'raj. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka. Ini doa dari Allah kepada Nabi Muhammad di Mi'raj. Salam dari Allah kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu bunda-bunda, ayah bunda, ketika Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat penghormatan khusus dari Allah Sang Qadi Rabbul Jalil di Arash, di tempatnya Allah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kita ya bunda, didoakannya kita Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita termasuk orang-orang saleh di hadapan Allah, langsung didoakan Rasulullah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu dulu ribuan tahun sebelum kita lahir sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Ta'ala langsung, sehingga dijadikan menjadi bagian rukun salat kita di dalam tahiyat. Lain dibaca tadi bunda. Kalau tidak dibaca tidak sah salat, batal langsung. Itu bagian dari rukun salat. Begitu sayangnya Rasul kepada kita, dulu pun sudah didoakannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon izin para tuan guru, bunda, bapak-bapak, ambo duduk di siko sebagai pemain cadangan. Kok jadwalnya bukan jadwal ambo sama ya. Kebetulan ustadznya tidak bisa hadir, lalu dihubungi Ustadz Iqbal untuk menggantikan. Ustadz Iqbal konfirmasi belakang bu. Jadi ambuku pemain pelapis cadangan, tidak sekedar pemain cadangan, pelapis. Kan ada Ustadz Iqbal, baru Ustadz Iqbal bagi kamu. Jadi yang namanya pemain pelapis cadangan, kok ada bego enggak tepat sasaran, ibarat menendang bola, mohon dimaklumi. Namun pengganti, lah pengganti dulu lah, badalnya badal, lah Ustadz badalnya dulu lah. Bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekitar apa temanya Ustaz? Tadi malam ambo WA dahir, apa temanya Ustaz dahir? Bebasnya Ustaz katanya. Kalau bebas upaya, tidak ada ujung pangkalnya kan gitu. Tapi kita merujuk aja ke sejarah tentang dari awal kita lihat 3000 tahun. Nah, sekitar 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ahli sejarah sepakat sekitar 2500 sampai 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, yaitu ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu 30 generasi ke atas
baru sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya sejarah ini kan angka perkiraan, tidak mutlak benar adanya, karena tidak bisa juga dihitung lagi. Sekitar 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Allah memberikan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah, dibantu oleh putranya Ismail. Ismail remaja, sudah bisa membantu. Ini kan kisahnya, Ka'bah itu ditinggikan kembali bangunannya, lalu beliau berdoa di sana, mohon agar diterima amal, karena Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu dilanjutkan doa beliau, jadikanlah kami dua orang muslim, maksudnya dia dan anaknya putranya waktu itu Ismail, dan generasi keturunan kami menjadi umat Islam, ummatan muslimatan laki yang menyerahkan diri kepadamu, dan bimbinglah amal ibadah kami, Engkaulah yang terimalah taubat kami, Engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Di ayat 129 di depan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya berdoa khusus, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim mengangkat tangan dan putranya di situ mendoakan agar Allah utus seorang rasul kelak yang lahirnya tidak jauh dari Ka'bah. Itu sekitar 2500 sampai 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada sekitar 600 tahun, ini agak panjang kisah kita nih. Sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, sudah pula diinformasikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Singkat kata, Nabi Isa menceritakan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Itu di surah As-Saff ayat 6 sudah Allah rekap. Itu sekitar 600 tahun sebelum datang lahirnya Nabi Muhammad SAW, sudah dikasih kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Lalu kita perdekat sejarahnya, sekitar 30 tahun pula menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kakek beliau, datuk beliau Abdul Muthalib, mendapat amanah sebagai penjaga Ka'bah, tetua, tokoh, direkod, sepuh yang sangat disegani, dihormati di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Sekitar 30 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia mimpi 3 malam berturut-turut ada burung gagak putih mematuk-matuk di sekitar Ka'bah. Malam pertama mimpi, malam kedua mimpi, malam ketiga mimpi, waktu dan jam yang sama mimpinya, kisahnya sama. Lalu ia merenung, barangkali ini petunjuk. Dia yakin yang dipatok oleh burung gagak itu adalah petunjuk. Lalu dengan sekuat tenaga dikumpulkannya peralatan untuk menggali tanah yang dipatok oleh burung gagak tadi, bersama putranya satu-satunya waktu itu namanya Harith. Beliau punya istri ada 6. Anaknya yang pertama itu namanya Harith. Karena mereka berdua nggak bisa menggali sumur nih, nggak bisa menggali, nggak ketemu. Dia yakin itu adalah sumur Zam-Zam. Masyarakat Arab udah mulai
bully, caci, alah seteng, alah sakit, lagi segala macam. Mereka nggak membantu, nggak open dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan putranya Harith, sehingga dia tegak berdiri. Wahai Rabb pemilik Ka'bah, jika engkau berkehendak, engkau berikan kepadaku 10 anak laki-laki sehat kuat, lalu kami gali sumur di sini dan ketemu sumur Zam-Zam, saya persembahkan kepadamu 1 sembelih. Allah berkehendak, karena dia punya istri 6 orang, lahirlah anaknya 16 orang. Nah, bunda-bunda mendengar punya istri 6 orang ini yang dipikirkan tidak. Ini kisah, ya. Itulah nanti ustaz istrinya 6, istri bukan itu maksud kita. Anaknya laki-laki 10, perempuan 6. Dari yang 10 itu ada Harith, ada Abu Lahab, yang viral itu tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Abdullah dan lain-lain, 10 putranya. Lalu akhirnya digali lagi dengan bantuan 10 anak muda. Qadarullah, Allah berkehendak, karena dulu di zaman Nabi Nuh semua tertutup, termasuk sumur Zam-Zam tertutup. Digali dengan 10 anak muda tadi dan dibantu oleh ayahnya, ketemulah sumur Zam-Zam yang sampai hari ini alhamdulillah kita rata-rata sudah menikmati rasanya air Zam-Zam. Salah satu berkat ikhtiar Abdul Muthalib dan putranya yang 10 orang itu ketemu. Setelah ketemu, Harith bisikan ke telinga ayahnya, ya, dulu ayah berjanji kalau ketemu sumur Zam-Zam ada di antara kami yang itulah kira-kira. Kita kan di sini ceritanya bunda. Di zaman Nabi Ismail tadi itu, Nabi Ismail pernah juga hampir disembelih oleh ayahnya. Itu setelah mereka meninggikan Ka'bah 3000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dari garis Ismail inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail pun hampir sudah terletak pisau di lehernya. Fadainahu bidzibhin adzim, Allah ganti. Tidak jadi. Nah, diundilah 10 anak muda tadi. Kalau zaman dulu kan kayak gitu modelnya. Ambil anak panah 10, tulis nama anak masing-masing, Haris, Hamzah, Abu Lahab, Abdullah, Abu Thalib, semuanya ditulis. Lalu dilempar. Lemparan pertama keluar nama Abdullah. Abdullah ini dialah putra kesayangan. Bukan karena putra bungsu, bukan. Karena dia elok laku, baik perangai, taat pada orang tua, berbakti, ganteng, cakapnya, sopannya luar biasa. Seluruh masyarakat Arab senang dan suka dengan Abdullah. Masyarakat sepakat jangan pilih Abdullah. Itu gimana caranya? Dia corone kan itu, ganti dengan 10 ekor unta. Diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah, ganti dengan 10 ekor unta. 2 kali undi lagi, keluar nama Abdullah, sampai 10 undian. 100 ekor unta disediakan agar tidak Abdullah disembelih. Undian ke-11 tulis unta Abdullah. Seluruh masyarakat yang hadir berdoa dengan keyakinan masing-masing agar yang keluar namanya itu unta, bukan Abdullah. Diundi sah, lempar jatuh nama unta. Berpesta rialah masyarakat Arab waktu itu sembelih 100 ekor unta. Kalau hari ini misalnya 1 ekor unta itu 100 juta, itu berpesta pura kita nih di Masjid Agung Al-Muttaqin punya pilihan 100 ekor kerbau gitu kan. Abdullah selamat. Tidak lama berselang menikah Abdullah dengan Aminah. Lalu namanya ada kerjasama yang baik antara suami dan istri, dan itu qadarullah. Allah menitipkan di rahim Aminah hanya untuk tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyelamatkan Abdullah yang awalnya menyelamatkan Ismail tidak jadi disembelih. Garis keturunan berikutnya yang ke-29 Abdullah Allah selamatkan lagi tidak jadi disembelih. Yang 100 ekor unta untuk menitipkan jalur ikhtiar
manusiawinya, bahwa dari beliau akan lahir keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dititipnya di rahim Aminah, qadarallah, Allah berkehendak beliau meninggal. Saat itu sebagai manusia, Aminah kok cara wawae agak mengumpet sakit. Tuhan pemilik Ka'bah kok memang ajalnya dulu akan dekat nih, kok nggak waktu diundi itu aja engkau panggil, kok setelah dititip di rahimku? Karena Allah Maha berkehendak, ya bunda. Allah jawab lewat mimpi-mimpi yang indah dan terbaik kepada Aminah. Bahkan dia mendengar ilham bahwa yang dikandungnya, yang berada dalam perutnya itu bukan sembarang orang. Sehingga setelah itu ia tegar, kokoh dan kuat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu paman beliau yang tadi kan 10 nih bersaudara, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang sangat melindungi beliau. Bahkan beliau pernah bertahun-tahun tinggal di bawah asuhan Abu Thalib. Setelah ibunya meninggal 6 tahun, dia dipelihara kakeknya 2 tahun. Lalu kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya ini sangat luar biasa sayang kepada beliau, sangat luar biasa. Apapun diberikan, apapun dijadikan sebagai pelindung tameng agar Nabi Muhammad SAW tidak disentuh oleh masyarakat Arab waktu itu. Namun Allah berkehendak lain. Di penghujung ayat, di penghujung hayat Abu Thalib paman beliau, Abu Thalib tidak berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Allah rekam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad itu berulang kali mendoakan agar hidayah datang dan masuk ke dalam qalbu pamannya Abu Thalib. Tapi Allah berkehendak lain. Sehingga tahun kematian itu disebut Amul Huzni, yang hadiahnya Allah berikan sebagai perjalanan ke Surga. Dari panjangnya kisah ini, sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal sepele, tapi maknanya adalah selevel saudara kandung Abdullah, paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah berkehendak tidak diberi hidayah, tidak dapat. Sekarang awak ini manungkan ayah bunda, walaupun garis keturunan kita dari ayah ibu kita Islam, atau barangkali ada yang mu'allaf, bersyukur kita sujud di hadapan Allah. Karena kalau Allah berkehendak, di penghujung hidup kita juga kita nggak tahu nanti apa. Orang Arab menyebut, orang Barat menyebut don't celebrate too early. Kayak tadi malam di kisahnya, pukul 02.30 di Spanyol, antara Real Madrid melawan Barcelona. Pada menit ke-33 gawang Barcelona pobol, tumbang Barcelona. Sampai menit ke-50 nggak berkutik Barcelona itu, kalah. Tapi yang namanya darah udah berjuang terus di penghujung laga sampai ke menit ke-88. 3 gol dibalas oleh Barcelona. Jadi kemenangan akhir itu ditentukan oleh peluit wasit yang terakhir. Kapan peluit wasit itu kita dengarkan? Ketika goro-goro sampai di sini nanti. Kemarin kajian Ustaz Asmon kita dengar Fir'aun kan, saking kerennya nama beliau sampai sekarang nggak ada yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Tolong bunda-bunda aku bisa nama cucu jangan dibagi Fir'aun kan gitu, langsung viral tuh, insya Allah viral tuh. Saking kerennya nggak ada orang sampai sekarang walaupun ribuan tahun misalnya nggak ada yang mau memberi nama Fir'aun. Kalau Muhammad itu sebanyak-banyaknya. Anak saya sendiri saya beri nama Muhammad Jamil Muslimin Al-Hafil. Aku kata adik-adik sempat aku balas dendam nama Pak kata anak buruk, nama anak saya panjang-panjangnya.
Apa yang dilakukan Allah? Sebelum pilot terakhir berbunyi, kita mesti maksimal ikhtiar, karena ada diungkapkan di dalam hadis, ada orang yang beramal, maksudnya kita umat Islam beramal soleh, sudah hampir dia dengan surga, saking akrabnya dia dengan amal soleh, seakan-akan oh ini ahli surga nih gitu. Tetapi takdir mendahulunya, ternyata dia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah ya. Sekarang iya kita syukur syukur, kita syukur sujud, tetapi di penghujung kelak kita nggak tahu. Karena hati kita itu terbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala ta'at dan ketaatan, wa ala dinik dan dalam agama. Sehingga kita juga dibantu doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Rabb, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hadiah. Lalu kita sempurnakan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah kami bermohon kepadamu, tutup usia kami dalam husnul khatimah. Demikian Bunda, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Minimal kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah agar Allah tutup usia kita dalam husnul khatimah. Kematian itu dekat. Banyak teman kita yang meninggalnya tidur. Sebelum tidur tuh masih mota, makan sama lakinya, nonton TV, sehat walafiat, enggak ada tanda-tanda. Jam 12:30 kaku dingin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita berdoa, berharap terus kepada Allah agar kapanpun dan dimanapun kita menutup usia dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian Bunda, terima kasih banyak atas segala perhatian. Adik karena sarapan lah tiba tertunda puluh lama, waktu itu lama-lama tidak fokus. Itulah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.